bakalan rindu gak untuk beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak? Wah, kakak-kakak juga rindu loh. Ayo adik-adik yang hari ini sudah berdoa tadi ketika bangun tidur, angkat tangannya. Wah, juga luar biasa. Ayo yang belum berdoa, jangan ditinggalkan doanya ya. Karena kalau kita rajin berdoa dan bersyukur, setiap hari kita disegarkan Tuhan. Wow, kalau gitu adik-adik, yuk kita siap-siap, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa ya. Ayo kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami. Tuhan sudah jaga kami seminggu lamanya. Dan hari ini kami datang, kami mau bersekutu bersama-sama, menyanyi, menyembah Tuhan. Tuhan, tolong bawa kami dengan Roh Kudus, agar kami boleh sukacita, agar juga kami layak datang di hadapan Tuhan. Dan kami mau tinggalkan semua dosa pelanggaran kami yang kami kerjakan sengaja ataupun tidak. Ampuni kami Tuhan. Kami mau memuji Tuhan Yesus dengan sukacita dan ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
menyembah Tuhan Yesus dengan hati yang teduh, hati yang tenang. Kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk sambil bernyanyi, berdiri juga boleh. Kita mengangkat tangan buat Tuhan Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus.
kami percaya Tuhan kasih-Mu sudah lebih dulu buat kami, buat adik-adik di rumah. Dan kami mau terima lawatan Roh Kudus untuk mengubahkan kami, untuk memulihkan kami. Kami mau tumbuh jadi generasi-generasi Yeremia, anak-anak yang militan, anak-anak yang sungguh-sungguh cinta Yesus. Berikan hati yang baru buat kami semua Tuhan. Kami mau jadi anak yang menyukakan hati Tuhan, dan kami mau mencari kesukaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan semua pujian penyembahan kami hanya untuk memuliakan-Mu, Bapa yang terkasih, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tadi kami sudah boleh menaikkan ucapan syukur kami, pujian kami, penyembahan kami bagi Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau urapi kakak yang menyampaikan firman dan kami yang mendengarkannya, serta beri kami hikmat mengerti dan mampukan kami agar bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman pada hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya di minggu ini? Semua dalam keadaan sehat, amin. Adik-adik, mungkin adik-adik penasaran, adik-adik bingung, kenapa nih tangan kakak terikat begini? Adik-adik, hari ini kakak mau menunjukkan permainan sulap. Adik-adik perhatiin ya, kakak sudah mempelajari sulap dan kakak akan mempraktekkan buat adik-adik. Oke, nah ini lihat ya, tangan kakak ini terikat. Nah, kakak akan bermain sulap dan talinya akan terputus. Oke, adik-adik perhatiin ya. Kakak siap-siap dulu nih. Sim 1, 2, 3, lepas. Wah, masih belum terlepas. Mungkin kakak kurang fokus adik-adik. Kakak ulang ya, adik-adik perhatiin. Oke, kakak fokus dulu nih. Sim 1, 2, 3, lepas. Wah, ternyata nggak lepas-lepas adik-adik. Padahal kakak pernah lihat ya, ada orang yang tangannya terikat dengan besi, rantai besi, begitu gampang terlepas. Tapi ini kan cuma tali loh adik-adik. Kakak sudah mempelajari triknya untuk membuat tali ini terputus, tapi ternyata nggak berhasil. Itu kenapa ya? Yang diikat dengan rantai besi kok bisa terlepas? Daripada penasaran,
Yuk kita lihat dulu videonya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Dan menyuruh menahan Petrus. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Ia pun berbuat demikian. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." tetapi Petrus terus-menerus mengetuk dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Nah, adik-adik, luar biasa bukan? Petrus bisa melepaskan diri, bisa lepas dari ikatan rantai besi itu karena pekerjaan malaikat Tuhan. Kok bisa sih malaikat Tuhan datang menolong Petrus ketika Petrus di penjara? Adik-adik, ketika Petrus di penjara, ada teman-teman Petrus. Para jemaat tuh berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong Petrus. Kakak percaya ketika Petrus sedang di penjara, Kak Petrus sendiri pun berdoa adik-adik. Adik-adik tahu di Yakobus 5 ayat 16 katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan
sangat besar kuasanya. Nah, adik-adik, makanya ketika para jemaat, teman-temannya Petrus itu berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan menolong dengan caranya yang ajaib. Pertolongan Tuhan, adik-adik, kakak percaya, tidak pernah terpikirkan oleh para jemaat maupun Petrus sendiri. Ketika Petrus ditangkap, Petrus tidak pernah terpikirkan Tuhan tuh akan menolong dengan caranya yang ajaib. Petrus tidak pernah terpikir bahwa Tuhan akan mengutus malaikatnya menolong Petrus dengan caranya yang ajaib seperti tadi. Adik-adik tahu Tuhan itu punya banyak sekali cara untuk menolong anak-anaknya. Tuhan itu punya kuasa yang sangat besar untuk melakukan banyak hal. Tuhan bisa memakai siapa saja, Tuhan bisa memakai apa saja untuk menolong anak-anaknya. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajarin dari kisah Petrus ini? Adik-adik, kita jangan jemu-jemu berdoa. Kita terus berdoa. Doa orang yang benar, bila dengan yakin dinaikkan, sangat besar kuasanya. Itu kata firman Tuhan. Nah, adik-adik tentu mau doa adik-adik didengar Tuhan, doa adik-adik berkuasa. Siapa yang mau doanya berkuasa? Nah, kuncinya adalah kita harus hidup benar. Hidup benar seperti apa, Kak? Kita tidak melakukan dosa dan kita tidak menyimpan dosa. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita ketika berdoa, kita berdoanya dengan sungguh-sungguh. Kakak percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti mendengar doa kita dan Tuhan akan menjawab doa kita. Adik-adik, maka itu kita ketika menghadapi kesulitan, kita menghadapi masalah, ayo kita berdoa. Jangan berdiam ketika kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Jangan berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib, yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Kuncinya, kita hidup benar, kita tidak melakukan dosa dan tidak menyimpan dosa. Adik-adik, kita juga bisa mendoakan orang-orang di sekeliling kita, orang yang kita kasihi, papa, mama, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau orang yang kita kenal, mereka dalam kesulitan, mereka dalam masalah, ayo kita juga berdoa bagi mereka. Biar mereka juga mengalami Tuhan, biar mereka juga mengalami pertolongan Tuhan. Adik-adik, siapa adik-adik yang mau terus berdoa? Adik-adik yang mau berdoa kepada Tuhan ketika dalam keadaan enak, dalam keadaan tidak enak, dalam keadaan senang maupun susah, mau berdoa kepada Tuhan. Ayo, ada yang mau selalu berdoa kepada Tuhan? Ayo, yes, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena pertolongan kita hanya datangnya daripada Tuhan. Oke adik-adik, kita tutup mata kita akhiri firman hari ini, kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, kami mengucap syukur bahwa Tuhan, Kau Allah, sanggup menolong kami dengan cara-Mu yang ajaib. Biarlah setiap kami belajar Tuhan, untuk mau selalu berdoa, untuk mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami menjadi orang benar saat kami berdoa dengan yakin. Kami percaya doa kami adalah doa yang berkuasa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kakak ulang sekali lagi, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Adik-adik, jangan lupa dihafal dan dikirimkan ke nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik,
Gimana ibadahnya tadi? Luar biasa nggak? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau informasikan untuk adik-adik semua bahwa untuk aktivitas minggu ini, adik-adik bisa langsung cek ke Instagramnya JCC Kids Jambi ya. Dan jangan lupa, kalau adik-adik sudah selesai membuatnya, langsung kirimkan ke nomor Kak Yanti atau Kak Leni. Oke, kakak tunggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita mau pamitan dulu. Ibadah kita hari ini kita tutup dengan doa. Nah, mari sama-sama adik-adik, kita siapkan hati kita ya. Kita mau berdoa dulu. Tuhan yang baik, terima kasih kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami mengucap syukur. Sekiranya Tuhan yang memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah, bahkan orang tua mereka, bahkan adik-adik yang belum bisa mengikuti online saat ini, yang sedang sakit dalam kelemahan tubuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau usir dan tolak semua penyakit. Kami mau patahkan oleh kuasa darah Yesus yang kudus. Adik-adik dipulihkan, dimaterai di dalam kuasa nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh pulang dengan sukacita dan membawa kabar baik, dan boleh kami bagi buat orang-orang di sekeliling kami yang kami kasihi. Pujilah Engkau Tuhan, mulia nama-Mu, hanya Engkau yang kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa ya di ibadah online ataupun juga ibadah onsite. Kalau adik-adik punya waktu dan tidak berhalangan, sebaiknya kalau adik-adik sehat dan bugar, adik-adik boleh onsite. Tapi kalau sedikit tidak enak badan, boleh beribadah dari rumah saja. Sampai jumpa adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.